Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lapenia. Saya semester 4 dari Prodi PGMI. Nah, di sini saya dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Instrumen Penilaian Kompetisi Pengetahuan dan Sikap. Nah, pada kesempatan ini isi dalam makalah saya terdapat 4 poin yang akan saya jelaskan. Nah, sebelum saya menjelaskan 4 poin ini, ada baiknya saya akan memberikan penjelasan mengenai instrumen penilaian sendiri. Jadi, apa yang dimaksud dengan instrumen penilaian? Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Instrumen dapat berupa tes ataupun non-tes. Dan observasinya atau pengamatannya dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan cara observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Nah, itulah yang dimaksud dengan instrumen penilaian. Jadi, instrumen penilaian itu alat yang digunakan oleh seorang guru untuk melakukan penilaian terhadap siswanya. Nah, pada poin yang pertama pada makalah saya yaitu penilaian kompetensi sikap. Jadi, bagaimana cara guru untuk melakukan penilaian kompetisi sikap terhadap siswanya? Sebelum saya menjelaskan beberapa poin atau cara seorang guru untuk melakukan penilaian terhadap siswanya, yaitu penilaian sikap, saya ingin menjelaskan apa itu sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek tertentu yang tergambar melalui rasa suka, rasa tidak suka, setuju ataupun tidak setuju. Penilaian sikap oleh seorang guru dapat dilakukan oleh beberapa cara. Di sini saya menjelaskan penilaian sikapnya terdapat 4. Yang pertama yaitu penilaian dengan cara pengamatan atau observasi. Yang kedua yaitu penilaian diri. Yang ketiga yaitu penilaian teman sejawat dan rekaman anekdot atau catatan anekdot. Terus bagaimana cara seorang guru untuk untuk melakukan penilaian kompetisi sikap terhadap siswanya dengan cara observasi. Jadi, penilaian melalui observasi bertujuan untuk merekam perkembangan siswa melalui pengamatan. Observasi sendiri melalui pengamatan, baik sikap siswa terhadap mata pelajaran atau sikap terhadap hal umum. Jadi contohnya mengamati siswa mengenai kedisiplinan, ketergunan, kejujuran, kerjasama, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu dengan cara penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian yang berkembang akibat bergesernya sistem pembelajaran dari pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Supaya siswa dapat penilaian diri itu mengedepankan subjektivitas hingga tidak menilai diri terlalu tinggi. Maka guru harus melakukan melakukan cara-cara tertentu, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan tujuan penilaian diri. Yang kedua, menentukan kompetisi yang akan dinilai. Yang ketiga, yaitu menentukan indikator dan skala penilaiannya. Yang keempat, yaitu menentukan format penilaian diri. Nah, jadi tujuan dari penilaian diri untuk siswa yaitu agar seorang siswa tidak menilai bahwa dirinya itu lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu penilaian dengan cara penilaian teman sejawat atau teman sebaya. Penilaian teman sebaya
atau merupakan kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk menilai teman sebayanya sendiri. Jadi seorang siswa menilai bagaimana sikap teman sebayanya sendiri, atau mereka berkesempatan saling menilai antar teman sebaya. Agar penilaian ini tetap menilai hal-hal yang seharusnya, guru harus mengembangkan format penilaian, di mana siswa cukup memberikan jawaban atas memberikan pertanyaan yang telah dikembangkan guru sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Misalnya tentang kejujuran, kedisiplinan, ketaatan, tata tertib, kerjasama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, guru harus memiliki catatan anekdot atau catatan untuk penilaian kompetisi sikap siswa. Nah, pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu mengenai pengolahan penilaian sikap. Jadi, data mengenai sikap yang telah diperoleh, seorang guru harus memperhatikan sumber datanya. Adapun sumber-sumber data untuk nilai sikap biasanya yang pertama yaitu guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran yang mengajarnya di kelas. Misalkan guru matematika. Nah, jadi guru tersebut melalui observasi yang dicatat dalam jurnal selama proses pembelajaran. Jadi seorang guru mata pelajaran menilai siswanya pada saat ia mengajar pada kelas itu atau kelas tersebut. Nah, yang kedua yaitu guru BK atau guru bimbingan konseling. Nah, guru bimbingan konseling didapat datanya melalui observasi langsung yang dicatat dalam jurnal nilai maupun tidak langsung, atau laporan dari pihak lain yang dicatat juga dalam jurnal penilaian. Yang ketiga yaitu yang paling penting yaitu dari wali kelas. Nah, jadi wali kelas tersebut juga melakukan penilaian terhadap siswanya. Namun tugas wali kelas bukan hanya itu, yaitu merekap hasil deskripsi dari guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling dan merumuskan kembali deskripsi nilai sikap spiritual maupun nilai sikap sosialnya. Biasanya yaitu di makalah saya telah memberikan contoh jurnal yang digunakan untuk merekap perkembangan siswanya. Jadi contoh jurnalnya yaitu misalkan, terdapat misalkan dengan judul Jurnal Perkembangan Sikap, nama sekolah SD 144 Rajang Lebong, kelas atau semester kelas 5 semester 2, tahun pelajaran 2022-2023. Jadi di dalam jurnal tersebut misalkan dibuat kolom-kolom, misalkan nomor 1 pada waktu Senin Juli 2021 dengan atas nama siswa bernama Ahdiyat. Catatan perilaku: tidak mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Butir sikap: ketakwaan, keterangan spiritual. Jadi sikap spiritual dari Ahdiyat ini tidak mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Jadi dapat wali kelas tentukan bahwa nilai sikap spiritualnya kurang untuk siswa Ahdiyat. Begitupun dan seterusnya. Setelah semua jurnal dari guru mata pelajaran, dari guru bimbingan konseling atau guru BK dikumpulkan, jadi
seorang wali kelas, yaitu mengelola lagi untuk penilaian sikapnya. Baru kemudian dilakukan proses pengolahan nilai sikap setelah mendapatkan beberapa hasil observasi dari guru mata pelajaran maupun dari guru BK atau guru bimbingan konseling. Pengolahan nilai sikap ini terdapat beberapa tahapan, yaitu tiga tahapan. Yang pertama yaitu guru mata pelajaran atau guru bimbingan konseling mencatat perilaku spiritual dan sikap sosial ke dalam jurnal. Itu telah saya jelaskan di atas tadi mengenai misalkan jurnal-jurnal yang dibuat oleh guru mata pelajarannya atau guru bimbingan konselingnya. Terdapat nama siswa, dapat keterangannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu cara kedua, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosialnya berdasarkan catatan jurnal untuk setiap siswa. Kemudian, catatan jurnal tersebut diserahkan atau diberikan kepada wali kelasnya. Setelah itu, wali kelas mengumpulkan deskripsi singkat dari guru mata pelajaran dan guru BK-nya berdasarkan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial dari guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling. Wali kelas merumuskan capaian sikap spiritual dan sosial setiap siswa. Jika pengolahan telah dilaksanakan melalui 3 tahap yang saya sebutkan, selanjutnya guru menuliskan hasil pengolahan tersebut dalam bentuk deskripsi yang akan dituangkan ke dalam rapor siswa. Nah, pada poin ketiga yaitu penilaian kompetisi pengetahuan. Setelah penilaian kompetisi sikap, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kompetisi pengetahuan. Penilaian kompetisi pengetahuan merupakan aspek penilaian yang sudah dapat dikenal oleh para guru. Penilaian kompetisi pengetahuan ini salah satunya meliputi tes tulis seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, melengkapi, uraian singkat, dan banyak sekali beberapa jenis teknik dalam tes tulis untuk penilaian kompetisi pengetahuan untuk siswa. Jadi, seorang guru memberikan tes untuk melakukan penilaian kompetisi pengetahuan kepada siswa. Biasanya setelah mereka menjelaskan apa yang guru menjelaskan hal yang akan disampaikan oleh kepada siswanya. Nah, untuk dapat melihat pengetahuan siswa tersebut mengerti apa tidak terhadap penjelasan yang diberikan, maka guru melakukan beberapa tes, memberikan soal kepada siswanya. Soal tersebut dapat berupa pilihan ganda, esai, dan lain sebagainya. Nah, setiap jenis penilaian pengetahuan sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, kelebihan dari tes dalam bentuk uraian adalah lebih mudah dalam mengembangkannya dan memancing siswa untuk dapat mengembangkan cara berpikir, serta melatih kemampuan berpikir kritis dari siswa itu sendiri. Namun terdapat kelemahan dalam tes tertulis uraian tersebut. Antara lain, misalkannya, cakupan materi yang ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban siswa satu persatu. Selain itu, memiliki unsur subjektivitas dari penilaian yang sulit dihindari. Jika tadi yang saya jelaskan mengenai penilaian dari tes dalam bentuk uraian. Nah, lalu bagaimana dengan kelebihan dan kelemahan dari penilaian dengan jenis pilihan ganda?
pilihan ganda tersebut memiliki pertanyaan, terdapat beberapa pilihan A sampai D atau A sampai E. Kelebihannya sendiri untuk penilaian dengan jenis pilihan ganda yaitu memiliki unsur objektivitas yang tinggi dan melingkupi cukup banyak materi yang telah dipelajari siswa dan mudah dalam mengoreksi. Jadi untuk pilihan ganda terdapat kelebihan dan juga kelemahannya, yaitu sedangkan kelemahannya antara lain memerlukan kecermatan dalam menyusun teksnya. Yang kedua yaitu lemah dalam melatih siswa berpikir kritis. Hanya dapat mengukur kemampuan siswa pada tingkat kognitif yang paling rendah. Jadi setiap jenis yang dilakukan untuk melakukan penilaian kompetisi pengetahuan kepada siswa, jenis-jenisnya memang banyak pilihannya, namun terdapat juga kelemahan dan kelebihannya. Jadi tergantung kepada gurunya untuk memilih yang mana menurut mereka yang lebih bagus atau lebih baik untuk menilai kemampuan pengetahuan siswanya itu sendiri. Nah, selanjutnya poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengolahan penilaian kompetisi pengetahuan kepada siswa. Nah, sama halnya dengan pengolahan kompetisi sikap kepada siswa, terdapat juga tabel-tabel atau jurnal-jurnal pengolahan nilai pengetahuan. Di makalah saya juga telah membuat contoh dari tabel pengolahan nilai pengetahuan. Nah, misalkan pada nomor 1 dengan nama Dewi, tes tertulis kompetisi dasar 3.1 mendapat nilai 80, kompetisi dasar 3.2 70, kompetisi dasar 3.3 85, dan untuk penugasannya 90, 82, 76. Nah, selanjutnya berdasarkan data di atas dapat dihitung kembali untuk nilai harian 1. Misalkannya harian 1 atau PH1. Jumlah nilai tes tambah jumlah nilai penugasan penilaian dibagi banyaknya penilaian. Dapat kakak-kakak atau teman-teman lihat di dalam makalah saya ada contoh dari tabel untuk melakukan penilaian kompetisi pengetahuan pada siswa. Setelah itu tadi tersebut masih di dalam tabel yang pertama, kemudian tabel yang kedua yaitu format pengolahan nilai penilaian akhir pada kompetisi pengetahuan. Nama misalkan Dewi. HPH-nya 73,89, HPTS-nya 90, HPAS-nya 80, HPA-nya 81,30 dengan pembulatan 80. Jadi untuk mendapatkan HPA-nya yaitu HPH tambah HPTS tambah HPAS dibagi 3. Keterangan HPA itu hasil penilaian akhir. Jadi yang dicari di sini hasil penilaian akhir. HPH hasil penilaian harian. HPTS hasil penilaian tengah semester. HPAS hasil penilaian akhir semester. Untuk pengolahan nilai kompetisi pengetahuan, seorang guru harus dapat menetapkan rentang nilai untuk kompetisi ini. Adapun rentang nilai pada pengolahan nilai kompetisi pengetahuan sebagai berikut. Rentang nilai pengolahan nilai kompetisi pengetahuan. Skor rata-rata.
rata-rata 86 sampai dengan 100. Predikatnya sangat baik. 71 sampai 85 baik, 86 sampai 70 cukup baik, 55 ke bawah kurang. Jadi hasil nilai pada penilaian kompetisi pengetahuan selain dalam bentuk angka juga harus dideskripsikan. Ada perumusan deskripsi nilai pengetahuan ditulis dalam kalimat yang bersifat motivasi, menyatakan nilai-nilai pengetahuan secara berturut-turut dari yang sangat baik, dan yang mulai memahami atau menguasai. Contoh deskripsi pada nilai pengetahuan sebagai berikut. Sangat memahami atau menguasai kompetisi dasar, memahami bla bla bla, memahami atau menguasai kompetisi dasar, titik-titik, dan mulai memahami atau menguasai kompetisi dasar, titik-titik. Jadi, itulah cara seorang guru melakukan pengolahan penilaian kompetisi pengetahuan kepada siswanya. Nah, itulah hal yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.